Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum isma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah patut untuk senantiasa kita tingkatkan atas kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita, kelimpahan kenikmatan yang tidak pernah berhenti. Satu kenikmatan Allah ambil, 1000 kenikmatan Allah limpahkan kepada kita. 2 kenikmatan Allah ambil, 2000 kenikmatan Allah limpahkan kepada kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dasar kita manusia lebih fokus pada kekurangan daripada kelebihan. Ketika seseorang melakukan kebaikan terus-menerus, keluarga kita kah, orang yang kita kenali, saudara kita kah, atau teman kita, ya senantiasa melakukan kebaikan terus-menerus. Di satu masa dia melakukan keburukan, maka yang paling kita ingat itu kebaikannya atau keburukannya? Keburukannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita rubah mindset seperti itu, karena itu merupakan mindset daripada setan yang telah memberikan, yang senantiasa menghembuskan kepada kita kebencian, senantiasa menghembuskan kepada kita pertikaian. Begitu pula tidak adanya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga dihembuskan oleh syaitan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi mari kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita diberikan semangat, supaya kita diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada godaan-godaan syaitan, daripada hembusan-hembusan yang telah dihembuskan setan pada hati-hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika bapak-bapak kalian, orang tua kalian, dan anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri, pasangan kalian, keluarga kalian, harta wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kalian usahakan, harta yang kalian kumpulkan, dan juga wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kalian takut ruginya, wa masakinu tardawnaha, rumah-rumah tempat-tempat tinggal yang kalian ridhai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka kalian tunggulah sampai Allah datangkan urusannya, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang fasik, satu kaum yang fasik. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini turun berkenaan dengan hijrah, Pak. Ayat ini turun berkenaan dengan hijrah. Ketika Allah perintahkan, sebelumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin minta kepada Rasulullah, para sahabat minta kepada dia, Rasul, ayo gendang hijrah. Kita sudah punya tempat loh. Mekah sudah tidak lagi mau menerima kita. Kita sudah punya tempat, Madinah. Mereka mau menerima kita. Sebelum Madinah dipersiapkan, dikirimkan oleh Rasulullah SAW Mus'ab bin Umair. Ada 2 bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah yang pertama hanya 12 orang, bai'ah Aqabah yang kedua 103 atau 102 orang. Nah,
Ketika itu dikirimkan Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, seorang pemuda tampan rupawan, sogih blegedu Pak dulunya. Terus kemudian gara-gara dia sampai Bapak Ibu dirahmati Allah, saking sugih Mus'ab bin Umair niki, saking menawannya Mus'ab bin Umair, sampai nggih Mus'ab bin Umair ini Bapak Ibu dirahmati jadi primadona di antara para wanita Mekah. Kalau misalkan mau lewat wanginya saja diketahui, ya, terompahnya saja diketahui. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bajunya itu ada kemerincing-kemerincingnya. Sampai nanti dalam sejarah itu disebutkan, dalam surah disebutkan, kalau Mus'ab bin Umair lewat, maka jendela rumah akan terbuka, wanita-wanita akan nongol. Saking dahsyatnya Mus'ab bin Umair. Sampai seperti itu Pak. Jadi bukan justru wanita ini yang menarik, tapi ini seorang laki-laki menarik sekali. Ganteng pol. Masuk Islam dia, maka oleh orang tuanya seluruh kenikmatan itu diputus Pak. Dia tidak peduli Bapak Ibu dirahmati Allah, menerima cobaan begitu banyak tidak peduli. Diutus oleh Rasulullah SAW. Ini orangnya menarik, tampan, kemudian juga berbudi pekerti baik. Diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah. Di Madinah Mus'ab bin Umair menyerukan Islam. Belum ada masjid, tidak kemudian halaqah di masjid, datang satu rumah ke rumah yang lain, atau datang ke rumahnya si fulan, terus kemudian mengadakan pengajian di sana dan lain sebagainya. Akhirnya Madinah sudah siap. Para sahabat, ya Rasul, ayo kendang gage ning Madinah. Ayo kendang kita ke sana, tidak tahan kita di Mekah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kosek, engkau sampai Allah Subhanahu Wa Taala turunkan perintah hijrah. Kalau belum turunkan perintah hijrah ke sana, saya tidak berani. Maka setelah itu Bapak Ibu dirahmati, setelah sekian lama menunggu, akhirnya Allah perintahkan, karena permintaan para sahabat, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan perintahnya, sekarang hijrah ke Madinah. Seluruh yang ada di Mekah semuanya hijrah ke Madinah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika hijrah itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat yang masih gondelan dengan anaknya, ya dengan anak istrinya, masih gondelan dengan orang tuanya, mereka dihalang-halangi Pak. Rasah rono dari anak, dari bapaknya, dari ibunya, digondeli Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Digondelinya itu bukan dengan, ya ada yang digondeli dengan cara dikurung, enten sing dikurung Pak. Jadi dikurung, dia tidak boleh hijrah. Ada yang Bapak Ibu yang dirahmati digondelinya dengan cara hub itu cinta. Karena saking tresnane bapake, saking tresnane ibuke nggih digondeli, ora usah hijrah rono, ora usah lunga ning kono gak usah lunga ning kono, dan lain sebagainya. Bahkan nanti Bapak Ibu dirahmati Allah, untuk berlaku untuk semuanya. Nggih. Ada yang ada yang dihalang-halangi itu Bapak Ibu dirahmati Allah, cuman biasa pokoknya nggon omah, gur diancam saja, diancam. Nanti kalau kamu hijrah ke sana, saya ndak akan kirimkan lagi uang sama kamu. Saya tidak akan kasih apapun. Begitu pula ada yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah dihalang-halangi sama anak istrinya. Hijrah ke sana kan tidak bawa apa-apa nih Pak. Nah sudah ibarat wis rumah tangga suwe-suwe, wis duwe omah, wis duwe kendaraan gitu. Uripe wis lumayan mapan. Dijak lunga merantau di negeri orang, suruh ninggalkan semua kekayaannya. Ora digawa. Kesana mbuh engko uripe piye ning kono, wis pokoke hijrah sik ke sana. Ya otomatis sebagai seorang wanita dia ndak usah ke sana, Ngapain jauh-jauh sampai ke sana? Kita di sini saja jalankan syariat Islam di sini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang kemudian dihalangi oleh saudaranya, ada yang kemudian merasa keberatan karena hartanya terlalu banyak, kok tak tinggal nih. Abot iki orang nggawa, lek misale tak gawa rono ya gak oleh sama orang-orang musyrik Mekah nggih. Begitu pula dengan ada yang merasa berat dengan tijaratun takhshawna kasadaha, dengan perdagangan bisnisku piye iki. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, ada yang kemudian merasa berat dengan rumahnya, ada yang merasa berat dengan bisnisnya yang puluhan tahun dibangun, ada yang kemudian hartanya yang
berpuluh-puluhan tahun dikumpulkan, ada yang dengan anak istrinya yang senantiasa godeli, ada yang dihalang-halangi oleh saudaranya, dihalang-halangi oleh bapaknya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata ada yang dia tidak menghiraukan hal tersebut, ada yang kemudian menghiraukan di antara para sahabat. Maka turunlah ayat ini. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika bapak kalian, anak kalian, semua yang berkaitan dengan kalian kok menghalangi kalian daripada berhijrah, kalian minta untuk hijrah, semuanya hijrah, wajib hijrah. Jadi hijrah waktu itu hukumnya wajib Bapak Ibu. Hijrah semua. Kok kalian masih berada di Makkah, diancam Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kalian tunggulah sampai Allah datangkan perintahnya. Sing demen kalau bondone, hati-hati kalau bondone, tidak akan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini satu ayat berkenaan dengan para sahabat dulu. Akan tetapi ya, menjadi satu peringatan buat kita juga, ketika bapak kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menghalangi kita daripada menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalangi kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita pilih antara bapak, antara orang tua dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pilih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana ada batasan-batasannya Bapak Ibu nggih. Jadi kalau sudah terlalu sudah terlalu parah tingkatnya, misalkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, katakanlah sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin berjihad fisabilillah. Apa kata Rasulullah SAW? Bapakmu masih hidup? Masih hidup ya Rasulullah. Ibu masih hidup? Masih hidup ya Rasulullah. Pulang kamu silahkan berjihad di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika jihad itu hukumnya bukan fardu ain. Ya, ketika jihad, padahal ini orang kan mau menebus surga. Saya mau mencari surga yang paling tinggi, jihad dengan jihad. Saya mau mencari syafaat, bisa memberikan syafaat kepada orang tua saya dan seluruh anggota keluarga saya sebanyak 70 orang. Banyak fadilah dengan mati syahid. Tapi ketika Rasulullah SAW bertanya, bapak masih hidup, ibu masih hidup? Masih hidup ya Rasul. Disuruh birrul walidaini kepada kedua orang tua. Itu satu batasan di mana kita bisa memberatkan orang tua kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah misalkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada perintah dari orang tua untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala, saking demennya kita dengan orang tua, gak usah gitu-gitu. Ini sudah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin istilahnya ini sudah turun temurun seperti ini. Berbau-bau tahayul, berbau-bau kemusyrikan. Kemudian mau kita tinggalkan, ngabot-aboti dengan orang tua kita, ini sudah turun temurun seperti ini. Padahal itu berbau-bau kesyirikan, berbau-bau tahayul. Kemudian kita berat untuk meninggalkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat ancaman Allah, fatarabbasu, ya, kalian tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah datangkan perintahnya. Misalkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dan istri kita dan pasangan hidup kita, cinta kita dengan mereka, cinta kita dengan putra-putri mereka menghalangi kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita enggan untuk meninggalkan aturan Allah. Mas boyo diambil saja. Biasanya belahi misalkan biasanya belahi anggaran. Dua anak istri temen, terus kemudian pengen bertaubat, terus aku gak meneh seperti ini, tapi sama istrinya dihalangi. Langko piye belonjoku, langko piye nanti saya kalau mau beli sampean ambil saja ndak apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai salah satu contoh saja. Ternyata kemudian dia tidak jadi hijrah, dia tidak jadi berhenti daripada kemaksiatan gara-gara dia aboti sama anaknya, dia aboti sama istrinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hubungan percintaan seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati aja. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung kemudian nurunkan bledek jeder mati mboten. Langsung disiksa ndak. Tetapi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika cinta kita kepada makhluk, cinta kita kepada harta,
cinta kita kepada materi itu lebih berat daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan rusak cinta ini. Allah Subhanahu wa taala akan rusak hubungan ini, Allah akan rusak kelanggengan dalam cinta kita. Nah, itu orang-orang musyrik itu mereka dua-duanya kafir, tapi bisa mati sehidup semati masih jadi suami istri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan dunianya mungkin dalam tanda kutip kita langgeng, tapi tidak tahu antar hati keduanya. Katakanlah mungkin hatinya sehidup semati, katakanlah sehidup semati, sampai mati ternyata masih demen sama istrinya, demen sama suaminya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu diingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Bahwasanya percintaan, kasih sayang, hubungan kasih sayang antar satu orang dengan yang lainnya, antara dua orang, antara tiga orang, satu orang dengan keluarganya, satu orang dengan anak istrinya, satu orang dengan bapaknya, satu orang dengan saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Seluruh percintaan Bapak Ibu dirahmati Allah, seorang dengan pemimpinnya, seorang pemimpin dengan pengikutnya, kok dulu meneram fanatik misalkan, Bapak Ibu dirahmati Allah, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah tidak lagi diindahkan, perintah Allah Subhanahu wa taala tidak lagi dijalankan, maka nanti akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Di hari kiamat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang suami akan menyalahkan istrinya, seorang istri akan menyalahkan suaminya, seorang ayah akan menyalahkan anaknya, seorang anak akan menyalahkan ayahnya. Itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta, kita punya bisnis, kita punya tempat tinggal, ternyata menghalangi kita daripada menjalankan perintah Allah, lebih kita demeni daripada menghindari aturan Allah Subhanahu wa taala. Iman bisnisku, iman bisnisku, iman hartaku. Misalnya saya meninggalkan perbuatan ini, padahal perbuatan itu merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, tunggunen wae, entenono, tidak akan diberikan keberkahan oleh Allah. Harta yang mungkin dia dicintai akan habis begitu saja, mungkin dimakan sakit, dimakan dokter, atau mungkin dimakan hal-hal yang lainnya, dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara ambuning. Kita dulu selama puluhan tahun dia kumpulkan dan sebagainya, tapi menghalangi dia dari jalan Allah. Kerja sampai keluar kota, ke sana kemari, yang dipikirkan sepokomen ayo dan tekan kono, tapi tidak dipikirkan sholatnya bagaimana. Dia tidak memasukkan jadwal sholatnya dalam trip kehidupan dia, dalam jadwal kehidupan dia. Nanti saya perjalanan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, misalkan keluar kota, nanti misalkan duhurnya jam sekian, duhurnya jam sekian, asarnya jam sekian, asarnya jam sekian. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, sekali lagi ketika seluruh materi yang berada pada diri kita, yang berkaitan dengan kita dan seluruh orang yang kita cintai, menyebabkan kita terhalang dari menjalankan perintah Allah, menyebabkan kita enggan untuk meninggalkan aturan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang begitu tegas, tunggulah entenono, Allah akan datangkan urusan kita, Allah akan murak-marik, Allah akan obrak-abrik urusan kita. Itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yuhibbu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia semuanya. Begitu pula cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nikmat rizki yang Allah berikan kepada kita itu menghalang kita daripada beribadah kepada Allah, menghalang kita daripada meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Satu peringatan buat saya pribadi dan satu peringatan buat panjenengan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita
rizki, kenikmatan yang senantiasa bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita pemahaman bahwasanya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, berada di surga Allah Subhanahu wa taala tanpa harus mampir dulu di neraka nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.